Ya teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai Senin kita edisi kali ini, edisi ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Barat, Bapak Ahad Legiarto, kemudian Bapak narasumber, lalu Habib Fadli atau yang biasa dipanggil Bang Abi, kemudian rekan-rekan semua yang bergabung di dalam Senin kita Sekolah Jurnalistik dan Kajian kita edisi ke-17 hari ini, baik secara online maupun offline, dan teman-teman dari OPD, dari desa, kemudian teman-teman dari Puskesmas se-Lombok Barat, kemudian dari pegiat komunikasi dan pegiat digitalisasi, dan dari rekan-rekan UMKM yang juga hadir, serta rekan-rekan lain pegiat informasi dan komunikasi yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berada di Senin kita hingga edisi ke-17 saat ini. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju alam terang benderang dan menuju alam yang penuh dengan kemajuan saat ini. Jadi edisi Senin kita kali ini adalah edisi ke-17, dan alhamdulillah kita berada pada 17 edisi, dan alhamdulillah juga rekan-rekan di desa, OPD, Puskesmas juga semakin rajin untuk kemudian membuat tulisan-tulisan di websitenya. Dan ini adalah harapan kita semua bahwa Senin kita ini bisa kemudian kita gunakan untuk kemudian menulis di website kita. Dan kali ini kita akan bersama narasumber kita, yaitu lalu Habib Fadli atau biasa disebut Bung Abi. Bung Abi ini adalah pimpinan redaksi dari Gerbang Indonesia, itu media online maupun majalah mingguan Gerbang Indonesia, dan dia adalah salah satu sekjen dari GJI, Gabungan Jurnalis Investigasi, dan Bung Abi kali ini kemudian akan bersamai kita untuk membahas berbagai macam topik tentang jurnalistik, yaitu bagaimana teknik penulisan jurnalistik mendalam, dan harapan kita mudahan bisa memberikan hasanah keilmuan khususnya dalam bidang jurnalistik, dan mudah-mudahan Senin kita di C17 ini bisa lebih menggiatkan, lebih memberikan kita semangat dan motivasi untuk terus menulis dan berkarya menuju Lombok Barat News Network yang kita harapkan bersama. Dan untuk kita masuk pada sesi ini, sesi dialog atau sesi bersama narasumber, mungkin Bapak Kadis Kominfotik Kabupaten Lombok Barat akan menyampaikan sambutan pada dua patah kata dalam Senin kita kali ini kepada Bapak Kadis Kominfotik Kabupaten Lombok Barat, Bapak Ahad Legiarto. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita di program Senin kita. Alhamdulillah mari kita bersyukur. Saat ini kita diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ketemu lagi, kita bisa berdiskusi lagi dalam menambah wawasan, menambah pengetahuan yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Yang saya hormati Pak Kabid, IKP, rekan-rekan dari Diskominfo, rekan-rekan peserta, terlebih mobil khusus, Bung Fadli ya, saya panggil Bung Fadli biar akrab. Terima kasih atas kehadirannya, Bung Fadli, atas kesediaan menjadi narasumber. Nah, ini yang luar biasa. Program Senin kita, Bung Fadli, kita sudah sampai dengan episode ke berapa Pak Kabid? Pak ke-17 ya? 17. Alhamdulillah ini tujuan yang luar biasa bagi teman-teman peserta yang mengikuti ini. Peserta ini yang luar biasa signifikan perubahannya adalah teman-teman dari desa, ada yang dari puskesmas, dari OPD, dari Pokdarwis, pegiat pariwisata. Alhamdulillah, ini luar biasa kemajuannya. Bahkan kemarin sore sempat bincang-bincang sama Pak Bupati, beliau atensi sekali kita semua atas diskusi-diskusi kita yang ada di Senin kita. Yang sangat terasa sekali adalah bagaimana rekan-rekan dari desa sudah bisa menulis di webnya dalam mempublish kegiatan, mempublish potensi-potensi desa ya, jual ke ke dunia maya. Artinya alhamdulillah saya sangat bersyukur penghargaan yang luar biasa kepada seluruh rekan-rekan peserta atas semangatnya dan terutama rekan-rekan yang telah menjadi narasumber. Seperti sekarang Bung Fadli, mohon juga nanti disampaikan kepada kami pencerahan tentang bagaimana caranya penulisan yang mungkin saat ini penulisan yang lebih mendalam judulnya, artinya mungkin lebih detail lagi. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Berulang-ulang saya ucapkan terima kasih kepada Bung Fadli atas kesediaannya menjadi narasumber. Untuk rekan-rekan peserta, mungkin kedepannya program Senin kita ini akan kita patenkan lah, secara kita patenkan, kita akan memberikan mungkin semacam sertifikat atau dan sebagainya, sedang kita pikirkan karena ini merupakan perubahan yang sangat luar biasa bagi teman-teman di desa, di puskesmas dalam membranding kehumasan, katakan seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk menyingkat waktu karena memang kita akan lebih fokus untuk menerima pencerahan dari Pak narasumber. Teman-teman tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kadis Kominfo Kabupaten Lombok Barat, Bapak Ahad Legiarto atas sambutan dan dukungan yang disampaikan. Dan sebelum kita mengajak pada acara kita diskusi bersama Bung Abi, tentu juga di sini rekan-rekan Pokdarwis juga sudah banyak mengikuti dan alhamdulillah harapan kita setelah Senin kita ini Pokdarwis bisa kemudian
mempublikasikan tentang potensi-potensi wisata yang ada di desa. Dan sebelum kita menuju ke narasumber, tentu saya akan perkenalkan juga moderator kita hari ini. Moderator kita kali ini adalah Pranata Humas di Kabupaten Lombok Barat, di Kabupaten Lombok Barat, dan dia adalah juga sebagai seorang ahli dalam hal komunikasi publik. Ada Bas Radiananto, ini biasa dipanggil Mas Didi, nama lengkapnya Radiananto Wijanarko, panggilan akrabnya atau panggilan udaranya adalah Mas Didi. Nah, Mas Didi ini adalah Pranata Humas di Diskominfo di Kabupaten Lombok Barat. Dia memiliki hobi yang luar biasa, itu goes, mengelilingi desa-desa di Lombok Barat. Jadi goesnya ini tidak hanya di perkotaan, tapi kemudian dia mengelilingi trekking-trekking desa di Lombok Barat. Jalur-jalur yang belum di trekking orang, dia sudah trekking duluan. Jadi dia tahu potensi desa yang memiliki jalur trekking untuk bersepeda. Nah ini dan setiap Sabtu Minggu minimal 28 km sampai 30 km goes. Dan kalau saya mungkin tak kuat, tapi beliau sangat kuat. Nah tentu ini beliau ini juga salah satu ahli dalam komunikasi publik, dan kita serahkan saja acara ini akan dibantu oleh Mas Didi. Nah, kami persilahkan Mas Didi untuk memandu acara ini. Oke, terima kasih Pak Kabid atas pujiannya sekali lagi nih, kemarin juga sudah dipuji. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang mengikuti acara rutin kita, Senin kita, Sekolah Jurnalistik dan Kajian Berita. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Dinas Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Pak Ahad Degiarto, Bapak Kabid IKP, Bapak Arif Rahman, dan rekan-rekan yang di ruangan, rekan peliput. Yang utama yang akan memberikan kita ilmu pada hari ini yang narasumber lalu Habib Fadli, Mi Abi ya. Mi, selamat datang Mi, selamat bergabung. Terima kasih sudah bisa hadir di acara rutin kita. Yang kebetulan Mi Abi ini pimpinan redaksi Gerbang Indonesia. Oke, untuk rekan-rekan di desa, di UPD, selamat bergabung juga di acara rutin kita Senin kita pada edisi ke-17 tanggal 3 Oktober 2022 ini. Selamat bergabung semua. Yang mungkin yang baru bergabung minggu kemarin tidak bisa, sekarang sudah bergabung, selamat bergabung. Untuk kali ini tema yang akan dipaparkan oleh narasumber teknik penulisan berita mendalam. Mungkin kemarin yang belum sempat mengetahui teknik penulisan berita bisa bertanya, bisa menggali ilmu yang diberikan oleh Mi Abi nanti mungkin. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa langsung, nggih Mi Abi. Siap. Mungkin nggih, siap Mi nggih. Kita bisa langsung mungkin Mi Abi bisa paparkan mungkin materi yang akan diberikan mengenai teknik penulisan berita yang mendalam. Sebelumnya mungkin dari kami untuk nanti mungkin peserta bisa proaktif untuk bertanya dari desa UPD, mungkin yang dari edisi sebelumnya dari 1 sampai ke 16 masih vakum untuk bertanya, kira-kira mungkin sekarang bisa lebih aktif lagi, mumpung sekarang ada ahlinya.
bagaimana teknik penulisan berita yang selama ini masih belum bisa dikuasai, mungkin sekarang kesempatannya. Oke, kita akan mulai langsung. Mungkin Mi Abi bisa memaparkan materi yang diberikan. Silakan, waktu dan kesempatan kami berikan, Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Lombok Barat, KBTKP, dan juga semua rekan-rekan Dinas Kominfotik dan OPD yang ada di Kabupaten Lombok Barat, dan semua peserta yang ikut dalam pelatihan jurnalistik kali ini. Pesanan kita kali ini. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lalu Habib Fadli. Saya juga sebagai salah satu masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Barat, tepatnya di Dusun Karangsembung, Desa Merembu, Kecamatan Lebuang. Jadi ketika saya menerima tawaran ini dari Dinas Kominfotik Kabupaten Lombok Barat beberapa waktu lalu, oke, sudah kita masuk. Jadi kita bersama-sama untuk membangun desa, membangun kabupaten kita yang kita cintai ini. Nah, sebelum kita memulai ke acara ataupun pemaparan yang sudah disiapkan sama Dinas Kominfotik, mungkin Pak Didi bisa disiapkan nggak yang kemarin materi yang kemarin. Nah, sebelum kita menunggu materi yang disiapkan, mungkin saya bisa memberikan masukan kepada semua peserta yang ada di sini. Sebenarnya menulis itu mudah, asal ada kemauan begitu. Terutama yang bagi ya teman-teman yang ada di Pokdarwis di desa. Karena selama ini kita juga teman-teman jurnalis yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, itu rata-rata mereka juga menulis soal desa tentang wisata begitu. Dan itu sangat menarik bagi perhatian masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia secara umum. Oke, kita masuk ke materi pertama. Teknik penulisan berita mendalam. Untuk halaman pertama, Select News. Terus, sebelum kita masuk ke berita mendalam itu dikategorikan Deep News. Sebelum kita ke Deep News, harusnya kita harus pahami juga salah satu bentuk penulisan berita. Yang pertama itu Select News. Select News itu adalah sering juga disebut berita langsung, yang merupakan bentuk penulisan berita yang paling sederhana. Hanya dengan menjadikan unsur 4W yang ada di situ, maka tulisan itu bisa langsung dapat menjadi sebuah berita. Namun buka berita Select News menafikan unsur why dan how. Itu tidak juga bisa dihilangkan di sana. Coba halaman kedua, lanjut. Nah, ini yang masuk ke kategori materi yang hari ini, Deep News atau berita mendalam. Mungkin teman-teman juga bisa membaca sendiri di sini. Deep News ataupun berita tulisan mendalam, lazimnya disebut laporan mendalam kalau di bahasa jurnalistik. Ini digunakan untuk menuliskan permasalahan yang penting dan menarik secara lebih lengkap, bersifat mendalam dan analitis. Dimensinya lebih luas, yang dijadikan berita biasanya suatu kasus maupun fenomena yang ada di tengah masyarakat ataupun di wilayah. Oke, lanjut. Untuk karakteristik Deep News sendiri ada 4. Yang pertama, struktur balok tegak. Nanti kita jelasin. Deskripsinya analitis, banyak mengungkapkan fakta-fakta penting di lapangan dan pendukung untuk kejelasan suatu berita. Yang nomor 3, lenggang, cerita mengikat, berkesinambungan antara paragraf sebelum dan sesudahnya. Jadi nanti antara paragraf 1, kedua, ketiga sampai akhir tuh dia mengikat, ada urutan yang balok di situ. Yang nomor 4, lebih mendalam dalam menguraikan fakta. Dalam artian begini. Suatu berita Deep News itu harus dikupas secara mendalam. Jadi kita sebagai jurnalistik ataupun penulis itu tidak bisa hanya menulis di belakang layar, di depan layar begitu, ataupun hanya di kantor kita hanya telepon ataupun mencari informasi di tempat. Jadi kita harus turun lapangan, mencari fakta di situ dan mencari narasumber yang konkret, dalam arti minimal dia memiliki pengetahuan lengkap ataupun luas yang masuk dalam suatu peristiwa yang terjadi. Semisalnya berita yang kemarin misal yang ada di Garuda ataupun di Mereje, itu nanti harusnya kalau masuk ke dalam berita Deep News itu nanti minimal dia kades,
itu Babinsa, Babin Kaptipmas, masyarakat setempat, tokoh agama itu juga harus masuk ke dalam sebagai narasumber begitu. Baru masuk menjadi sebuah dev news atau berita mendalam. Oke, selanjutnya. Untuk yang jenis tulisan nomor 3 yaitu feature, penulisan ini lazim disebut kisah atau narasi cerita pendek non-fiksi. Dikata non-fiksi karena tetap berdasarkan pula fakta. Feature juga sering disebut berita ringan karena gaya penulisannya yang indah, memikat, naratif, puasif, imajinatif, dan bahasa lugas. Oke, mungkin itu ada 3 tadi, ada jenis 3 berita, ada straight news, dev news, sama features. Nah, sekarang kita lebih fokus ke dalam dev news sesuai dengan tema Senin kita hari ini. Untuk contoh dev news sendiri, saya kebetulan saya menjelaskan sebelumnya, sebelum saya di Gerbang Indonesia 3 tahun yang lalu, saya sebelumnya menjadi pimpinan di Radar Mandalika, Gerlombok Post Group, di sebuah satu koran begitu. Nah, di situ sangat banyak kita memiliki berita-berita yang dev news mendalam yang selama ini kita kupas. Nah, tapi kita untuk yang contoh kali ini yang ringan-ringan saja, kita pakai tulisan sahabat saya sendiri yaitu Mas Hafid, itu dari wartawan Tempo. Ini yang mengulas suatu peristiwa yang ada terjadi di Kabupaten Lombok Barat. Oke, halaman selanjutnya, Didi. Oke, saya jelaskan sendiri sebelum kita masuk ke sebuah contoh berita. Untuk bagi teman-teman yang nanti memang aktif membuat berita, nanti kita buat aja sejenis grup ataupun bisa japri saya nanti supaya tidak hanya menitik beratkan ataupun memposting berita ataupun kejadian yang terjadi di desa ataupun di wilayah setempat. Nanti di dalam diskusi publik ataupun di dalam diskusi di grup nanti kita buat mana berita yang bisa layak naik, itu akan kita publish di Gerbang Indonesia sendiri maupun di beberapa media yang tergabung dalam gabungan jurnalis investigasi yang kita bimbing ataupun kita bina selama ini. Jadi bagi teman-teman ataupun peserta yang ada di sini, itu jangan khawatir, nanti akan kita bantu publikasi ke web kita masing-masing gitu. Jadi bukan hanya di website sendiri. Ini salah satu contoh dev news yang ditulis oleh sahabat saya, Mas Hafid, majalah Tempo. Asal-usul perang topat yang bernamakan Bali Lombok. Nah, jadi ini salah satu berita dev news yang sangat menarik lah bagi saya untuk khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Asal-usul perang topat yang mendamaikan Bali Lombok. Mataram. Tradisi perang topat lahir sekitar 1500-an saat agama Hindu dan Islam menyebar di Pulau Lombok secara bersamaan. Potensi konflik dapat diredakan dengan tradisi perang topat ini. Menurut Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid, perang topat dapat dan Pujawali menyuguhkan pluralisme kuat yang melibatkan 2 umat beragama, yaitu Islam dan Hindu. Insya Allah, sebelum acara puncak perang topat tahun dulu, saya keliling Bali untuk mengundang sejumlah bupati dan wali kota, kata Fauzan. Mungkin hanya saya buat contoh hanya sini, nanti kita akan bagikan kepada semua peserta untuk berita lengkapnya. Untuk kesimpulan berita di sini, ini adalah satu berita yang sangat menarik untuk dev news. Kenapa menarik? Karena tidak mudah untuk mendamaikan sebuah tradisi yang dianut oleh 2 agama begitu. Nah, salah satunya dengan perang topat ini, itu salah satu contoh pemuka agama dan pemuka masyarakat pada waktu itu tahun 1500-an. Di mana kita akan dapat berita ini, yaitu sejarawan. Ya, jadi ada beberapa teknik, trik untuk mendapatkan berita straight news ini yang tidak mudah, tapi emang kalau kita mau pasti akan kita mendapatkannya. Oke, lanjut mungkin Pak Didi. Nanti ini akan narasinya juga akan disebar ke teman-teman yang ada di peserta, semua peserta menjadi salah satu referensi untuk bagaimana cara menulis berita dev news di masa yang akan datang. Terus lanjut. Sebentar, Mik.
Oke, untuk informasi kepada semua peserta, nanti kalau untuk penulisan sendiri itu tidak bisa hanya hanya didapatkan melalui materi yang disajikan melalui Senin kita di Dinas Kominfo Kepulauan Lombok Barat. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana cara prakteknya, begitu. Jadi kalau memang semua peserta, siapapun peserta yang berkeinginan kuat untuk menjadi seorang penulis, begitu, nanti bisa dijapri aja, salah satunya antara Bang Arif, Pak Kabit, atau saya pribadi. Nanti bagaimana cara penulisan yang baik dan benar dalam penulisan Dev News khususnya. Gitu. Maaf nih, mungkin materinya mungkin cuma yang tadi itu juga ya, sampai yang 3 itu tadi diberikan. Oke, siap. Nanti nggak apa-apa kalau untuk materi sendiri Pak Didi, nggak apa-apa kita pendek, tapi yang nanti untuk yang lebih panjangnya itu antara sesi tanya jawab. Jadi, oke, siap. Jadi kita di teman-teman jurnalis juga materi itu hanya 20%, 80% praktek. Jadi bagi peserta yang ingin mempertanyakan langsung bagaimana tentang dunia jurnalistik maupun cara menulis, nanti nggak apa-apa melalui sambungan Zoom ini kita bedah begitu. Terima kasih. Siap. Oke, jadi kalau gitu siap nih. Ya. Oke, kalau gitu sekarang kita buka langsung mungkin ya sesi tanya jawab. Mungkin yang belum paham atau belum mengetahui betul teknis penulisan berita ini bisa kita serahkan, bisa kita lemparkan ke peserta dari desa. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai teknis penulisan berita yang mendalam. Kira-kira silakan untuk dari desa atau OPD yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Silakan. Kami buka kesempatan untuk bertanya, silakan dari yang mengikuti Zoom dari desa. Oke, ini sudah ada dari Om Rizal Parepi ini dari Ispangan ya? Iya, siap Mas Rizal. Oke. Kita langsung saja dah ya Mas Rizal ya. Nanti kita langsung ditanya, langsung nanti mungkin ditanggapi sama Abi-nya. Silakan Mas Rizal Parepi. Terima kasih Pak Didi kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai Dev News. Apakah semua peristiwa atau kejadian itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk menjadi Dev News? Nah, apa kriterianya dan apa saja yang harus disiapkan atau bagaimana trik mendapatkan sudut pandang yang baik untuk kita jadikan Dev News itu sendiri. Terima kasih Pak. Cuman itu aja Mas Rizal? Oh siap. Oke Mi Abi mungkin bisa langsung ditanggapi Mi Abi. Mi Abi? Oh mungkin Mi Abi lagi. Mungkin ada yang siap Mi Abi mungkin ya. Mungkin sambil menunggu Mi Abi online lagi, mungkin ada dari yang lain dari desa OPD yang ingin bertanya untuk pertanyaan kedua selain Mas Rizal Parepi, silakan untuk raise hand. Mungkin ada desa OPD yang ingin bertanya mengenai teknis penulisan berita ini. Kami buka kesempatan untuk bertanya. Mumpung waktunya masih lumayan panjang nih, silakan. Sebelum Mi Abi menanggapi pertanyaan dari Mas Rizal Parepi tadi. Oke, mungkin sambil menunggu ada yang ingin bertanya, silakan Mi Abi untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Rizal Parepi. Halo Pak Di. Siap Mi Abi. Iya, alhamdulillah udah masuk lagi. Siap. Untuk kita jawab aja dulu yang satu tadi ya dari Mas Rizal. Jadi tadi pertanyaannya, apakah semua berita itu bisa masuk ke dalam kategori Dev News?
Yang kedua, apa saja yang harus disiapkan untuk membuat berita Dev News. Oke, sangat bagus itu. Jadi emang Pak Rizal ini, Mas Rizal ini benar-benar bertekad ingin menjadi penulis. Nah, salut. Oke, kita jawab. Semua berita itu tidak semua bisa menjadi Dev News. Ada kategorinya masing-masing. Untuk straight news itu semua bisa menjadi straight news, tapi tidak menjadi Dev News. Apa maksudnya? Dev News adalah berita yang mendalam, itu yang penulisannya pun kapanpun, dimanapun, dan tidak lekang oleh waktu begitu. Salah satu contoh yang Perang Topat itu dia maknanya sangat mendalam, jadi tidak bisa menjadi Dev News. Kalaupun Dev News itu, kalau perbedaan dengan Dev News adalah berita yang baru dan harus ditulis sesegera mungkin. Nah, kalau Dev News ini dia tidak lekang oleh waktu dan dia memiliki makna yang sangat-sangat mendalam di sana. Kita punya di dalam penulisan Dev News, kita punya mindset ataupun visioner di situ, bagaimana untuk memberikan pengetahuan lengkap terhadap suatu masalah ataupun suatu peristiwa yang terjadi di suatu daerah. Kita ingin mengungkapkan takdir, fakta yang ada di lapangan, yang terbersit di hati masyarakat yang belum terjawab. Itulah salah satu menjadi sebuah berita Dev News. Makanya disebut Dev News adalah berita yang mendalam. Mungkin itu untuk pertanyaan kedua. Saya lanjut lagi, persiapan begitu ya. Bagaimana, apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama untuk berita Dev News ini biasanya dalam perusahaan media, untuk berita Dev News kita siapkan tuh waktu dulu sebelum H-1, H-2 kita membuat rapat juga di internal redaksi, apa materi yang akan diambil. Yang kedua, di mana lokasinya. Yang ketiga, kita siapkan siapa saja yang akan kita cari. Yang keempat, menentukan narasumber yang benar-benar valid di situ. Mungkin ada 4 itu yang kategori untuk persiapan ataupun yang disiapkan untuk penulisan Dev News. Kalau penentuan bagaimana? Mas Rizal. Mas Rizal, ya. Saya tanggapin Pak Didi. Kalau misalnya nih narasumbernya Pak, dalam penentuan narasumber kan maksudnya dari beberapa narasumber atau masyarakat sendiri pun itu kan berbagai persepsi gitu, banyak persepsi terkait dengan Perang Topat tadi. Ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan tanggapan masyarakat gitu. Bagaimana itu Pak? Oke, yang pertama saya jelaskan apa yang dimaksud dengan media, penulisan media, produk jurnalistik, dan apa yang menjadi status WhatsApp dan status Facebook, itu beda. Jadi kalau produk jurnalistik itu kita punya kode etik sendiri. Itu kalau untuk straight news, berita biasa minimal 2 narasumber. Itu yang wajib. Nah, kalau untuk Dev News itu minimal 4, 3 minimal 4, bahkan lebih. Kenapa dia harus lebih dari 3 atau 4 orang? Karena ini kan beritanya suatu kejadian yang besar di suatu wilayah gitu. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan 2 narasumber, pihak A, pihak B, harus juga ada pihak mediator ataupun pihak penengah yang ada di sana. Contoh lagi seperti kemarin saya punya jurnalis kemarin di Lombok Barat menulis soal kejadian Marije. Jadi di situ dia punya 5 narasumber kemarin. Satu dari kadus yang pertama ada satu dari kadus Marije, yang satu dari kadus sebelah, yang satu lagi dari kepolisian, satu dari TNI, satu dari bupati, satu dari tokoh agama. Jadi 6. Waktu itu wartawan saya di sana menulis 6 narasumber hanya untuk satu berita. Itu yang dimaksud dalam artian Dev News. Kalau untuk hanya menjadi straight news, berita harian begitu, berita biasa, cukup dua narasumber bisa jadi. Misal satu dari pihak kepolisian, satu dari pemuka agama. Itu bisa dikirimkan itu menjadi produk jurnalistik. Tapi khusus untuk Dev News, berita mendalam, harus mengulas semua sisi. Jadi bukannya dari masyarakat A maupun masyarakat B saja. Mungkin itu gimana Mas Rizal? Ada tambahan ataupun masukan bagaimana lagi? Mas Rizal?
Sudah jelas, sudah paham atau ada lagi yang ingin ditambah? Tidak apa-apa, mumpung waktunya masih panjang. Bagaimana, pas Mas Rizal? Belum di Mute. mute suaranya. Ya. Kalau masih banyak waktunya, ada sih ini terkait. Ya, silakan. Temanya Pak, temanya untuk, kan ini saya lihat temanya itu terkait tentang sejarah, tentang mitos, tentang apa itu. Bisa enggak temanya itu selain dari itu, misalkan tentang gaya hidup, tentang apa lah gitu, yang biasa dijadikan sebagai deep news ini, Pak. Contohnya apa saja tadi? Misalnya tentang gaya hidup, misalkan apalah gitu. Ini kan sebagian besar tentang sejarah, tentang tradisi. Nah, itu udah sering lah gitu. Iya. Gaya hidup semua bisa juga masuk, tapi harus ada plusnya, dalam artian gaya hidup yang masuk ke dalam tradisi ataupun budaya masyarakat setempat. Kembali lagi ke tradisi. Ya, gitu. Jadi biasanya kalaupun misal kita dunia jurnalistik kan beda-beda. Jadi kalau emang untuk deep news hanya di beberapa, dia punya bagan sendiri. Tapi kalau untuk yang tadi fashion segala macam atau soal apa namanya artis, soal pemerintahan, hukum, kriminal, itu masuk ke strike news. Jadi tidak masalah. Berarti UPD yang masuk ke straight news saja berarti. Ya, rata-rata straight news. Rata-rata. Untuk penulisan mendalam sendiri kan nggak apa-apa. Ketika misal Mas Rizal dari dinas mana? Di pangan, Pak. Ketahanan pangan. Nggak apa-apa, misal ketahanan pangan waktu berada di wilayah mana desa, bisa menceritakan wilayah desa itu seperti apa sebenarnya dulu yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Sejarah desa itu yang disangkut pautkan dengan ketahanan pangan wilayah. Nggak apa-apa, kita balik. Balik lagi ke histori jadinya. Ya, balik lagi. Tapi intinya nggak apa-apa. Semua apapun itu bisa dijadikan sebuah berita. Cuman seperti tema kita yang Senin kita hari ini itu kan deep news. Jadi udah saya paparkan tadi, strike news pertama, ada deep news, ada yang features, ada masuk ke feature juga nanti. Tapi kalau untuk bahan ataupun produk jurnalistik. Siap. Terima kasih Pak penjelasannya. Oke, sudah jelas Mas Rizal ya. Siap. Ini aktif dia ini Mas Rizal dari Diswangan ini. Jadi setiap episode dari 1 sampai 17 nih alhamdulillah paling aktifnya. Oke, terima kasih Mas Rizal atas pertanyaan. Ini ada lagi pertanyaan kedua nih dari dia melalui chat ini, bagaimana strategi untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan budaya, terutama sejarah, jika narasumber sudah tidak ada? Mungkin itu pertanyaan dari SMP 2 Narmada nih, Kimi. Sila ditanggapi nih. Bagaimana? Di kolom chat, bagaimana strategi untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan budaya, terutama sejarah, jika narasumber sudah tidak ada? Kalau narasumber sudah tidak ada, sebenarnya sejarah apapun yang ada di Nusa Tenggara Barat, di Indonesia secara umum, pasti masih memiliki narasumber, yaitu para sejarawan. Kalaupun tidak ada, kita bisa minta, kalau seperti contoh kemarin, Kerajaan Selaparang. Orang yang lahir kayak hari ini yang masih peradaban Kerajaan Selaparang sudah tidak ada. Tapi pasti sesepuh-sepuh yang ada di sana turun-temurun. Itu akan menjadi narasumber yang sangat vital ataupun yang sangat penting bagi penulisan berita. Tidak apa-apa, kita ambil di sana narasumber yang ada di sana, jadi sejarawan yang ada di sana ataupun tokoh masyarakat yang ada di sekitar wilayah itu. Ya, contoh lagi yang seperti ada di makam anak Iwo yang ada di jembatan yang ada di Lembar,
Itu beberapa kali kita sudah wawancara masyarakat yang ada di Cemara. Ada tokoh masyarakat di sana, lalu Haji Muhajiri, di Kadus juga. Tidak apa-apa itu menjadi narasumber asal kevalitannya itu di atas bisa kita bilang di atas 70%. Gimana persentase itu kita bisa lihat. Jadi sejarah cerita yang kita dapat dari informasi luar bisa kita padukan dengan informasi yang diberikan dari narasumber itu. Lagi yang ketiga, selain dari sejarawan, dari keturunan. Ada misal Tuan Guru Syekh Maulana. Beliau punya anak, beliau punya cucu, beliau punya cicit. Itu juga bisa menjadi narasumber yang dari tokoh-tokoh yang tadi. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Didi. Oke, siap nih. Mungkin dari SMP 2 kalau memang sudah jelas bisa langsung ditanggapi. Mungkin di sini kan kebetulan lagi online. Kalau memang sudah jelas, kalau ada lagi yang mau ditambah yang ditanyakan silahkan. Dan kita buka kesempatan lagi untuk yang lainnya, yang dari desa nih banyak di sekitar yang online 45 nih. 45 silakan. Mungkin ada yang bertanya. Silakan raise hand. Mungkin dari atau dari BKD PSDM ini. Tadi sibuk sekali rupanya Masaan ini. Nah, ini ada yang raise hand dari Desa Lembar Selatan sama Pol PP Pak Mistari. Oke, kita kasih kesempatan dulu yang pertama untuk dari Lembar Selatan. Silakan, Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Di website. Oke, terlebih dahulu perkenalkan Tiang Zainal sekaligus sebagai komunitas informasi masyarakat desa dan juga sebagai pengelola website desa. Jadi saya mengarah ke narasumber ya. Oke, Pak narasumber, memang sih sejarah yang ada di desa kami, khususnya Desa Lembar Selatan ya, tentang Makom Keramat. Jadi Makom Keramat itu saya sudah tentang filosofi atau sejarah-sejarah yang ada, namun sampai sejauh ini memang sejarah itu tidak bisa saya pandukan karena terkait tentang sejarah yang memang realnya itu belum kami pastikan karena masing-masing buku, masing-masing cerita itu memiliki versi yang sedikit berbeda. Cuman hanya di sana itu nama tokohnya saja yang sangat yang sangat intens di sana itu di semua kajian-kajian kami dapatkan memang hanya nama tokoh, tetapi riwayat-riwayat dari segala macam itu memang masih simpang siur. Tetapi kami memuat di sana itu, karena saya juga memuat di Desa Lembar Selatan tentang Makom Keramat, namun kami tetap mengacu kepada versi-versi yang yang paling banyak, sehingga kami memuat tentang cerita Makom Keramat itu sesuai dengan cerita dari tokoh masyarakat itu sendiri. Waktu itu pernah memang kita sempat untuk berwawancara, namun banyak memang yang masih kami dapat kekurangan atau untuk menggali itu masih banyak kekurangan informasi. Sehingga kami yang di desa mengupdate tentang Makom Keramat itu sesuai dari sumber-sumber yang mirip, sehingga kami mengambil dari berbagai macam berita atau cerita atau tentang Makom Keramat itu. Tapi sejauh ini secara 100% sih kami belum mengetahui ya, karena versi itu dari buku ke buku itu memang ada sedikit perbedaan. Kira-kira seperti apa yang harus kami muat? Apakah dari cerita, apakah dari web-web yang ada tersebar di dalam situs, itu yang menjadi acuan kami, Pak. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana Mi? Langsung ditanggapi atau kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapi dulu dari Desa Selatan. Siap Mi. Silakan. Saya mohon izin. Kalau untuk berita sejarah memang tidak ada yang bisa menulis secara 100% full sesuai dengan kenyataan. Jangankan untuk di wilayah kita di Desa Lembar Selatan, masa penjajahan Belanda di Indonesia saja itu simpang siur, ada yang 350 tahun, ada yang 200 tahun, ada juga yang bilang 300 tahun begitu. Jadi kalau untuk sejarah seperti ini, itu kita bisa mengambil lebih yang mudaratnya ataupun lebih bagus yang dari cerita orang setempat, tokoh. Itu yang pertama kita ambil karena jelas narasumbernya ada, beliau narasumbernya orang mana, ketokohannya seperti apa, kita bisa kita jelaskan di dalam tulisan kita. Kalaupun tokoh itu tidak ada yang memiliki pengetahuan yang kurang banyak, begitu kita juga bisa mendapatkan informasi itu dari website-website yang legalitas formal, gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa juga kita mengambil website-website luar, tapi mengambil yang bagian-bagian yang tidak ada di dalam cerita atau sejarah dari narasumber yang ada di sekitar itu. Mungkin itu dari Desa Lembar Selatan. Ya, bagaimana Pak Zainal, Lembar Selatan? Apakah Oke, terima kasih banyak. Kami nanti ke depannya untuk mengubah apa yang menjadi versi-versi kami yang belum lengkap, mungkin itu akan menjadi kelengkapan kami. Oke, saya ucapkan terima kasih Bang Abi yang sudah memberikan kami masukan tentang bagaimana bagaimana mengisi web tentang sejarah yang ada pada desa kami, khususnya Lembar Selatan. Memang hal ini sangat penting untuk memberikan daya tarik kepada para pengunjung di lokal maupun di daerah-daerah lain yang ingin mengunjungi makam keramat yang memiliki sejarah yang merupakan situs kami yang ada dan situs sejarah yang masih terawat di Desa Lembar Selatan. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Zainal atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada PP. Sila, Komandan. Siap, terima kasih Mas Santo. Ya, Mas Didi. Terima kasih banyak. Siap. Salam kenal buat Bang Didi, Bang Abi. Kami dari Pol PP Kabupaten Lombok Barat. Ini sangat menarik sekali terkait sejarah, ini luar biasa sekali, di mana sesungguhnya sejarah ini merupakan suatu kewajiban untuk seluk-beluk apa yang terjadi sebelum kita ada lah, seperti itu. Artinya di sini kami sangat mengharapkan sekali terkait dengan khususnya bagi yang desa-desa, berharap artinya mengetahui seluk-beluk keberadaan desanya di sana. Artinya bagaimana tata cara pengelolaan sejarah ini supaya tidak tumpang tindih. Artinya dari sumber yang ada di desa itu berbagai macam cara mereka menampilkan sejarah desa masing-masing. Artinya di sini kami contohkan di desa, khususnya kami pernah ada di Desa Lembuak. Di sana itu ada berbagai macam sejarah. Artinya begitu ada informasi dari buku, selain buku dari web, selain dari web itu juga ada dari tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada, tokoh-tokoh tua yang ada di desa tersebut. Artinya di sini yang kami perlu ketahui atau yang perlu kami pelajari, manakah yang akan kami ikuti. Sementara artinya kalau kita melihat dari segi keabsahan daripada sejarah itu, kami sering melihat di website. Artinya padahal website itu belum tentu bisa dikatakan fakta. Artinya di sini kami yang kami itu padahal orang-orang yang tua dahulu yang masih ada sampai dengan saat ini. Artinya kami di sini sangat berharap sekali apakah sejarah-sejarah ini dikumpulkan menjadi satu ataukah dipadukan sehingga menjadi menjadi buku atau sejarah yang
valid, artinya yang sesuai dengan fakta kenyataan yang ada. Apakah ada batasan-batasan untuk menulis sejarah tersebut? Mohon maaf Bang Abi, karena kami baru gabung di sini. Mohon maaf sekali, kami belum bisa mengikuti dari awal tadi, dan kami sangat mengharapkan sekali bagaimana yang harus kami ikuti seperti itu, tata cara penyusunannya, apakah ada sistematika tentang penyusunan sejarah tersebut. Mungkin itu saja dulu Bang Abi, mohon maaf karena baru yang mengikuti ini belum jelas dari tadi. Mohon maaf sekali. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi, sila Mi, mungkin bisa langsung. Poinnya berarti ya urutan ataupun sejarah mana yang harus diambil begitu ya. Saya kira di Lombok ataupun Lombok Barat sendiri itu semua desa memiliki sejarah masing-masing. Dan kebetulan di sini para peserta juga ada dari Puskesmas, ada dari desa Pokdarwis. Ini sangat menarik untuk bisa dijadikan sebuah tulisan yang bagaimana tulisan itu ditampilkan di website masing-masing dan menjadi promo tersendiri bagi wisata di desa kita. Begitu. Misal yang memiliki pariwisata silakan mungkin sejarah pariwisata di sana diulas. Memiliki mungkin situs peradaban sejarah ataupun kerajaan bisa juga diulas. Yang ada memiliki situs budaya ataupun budaya kebudayaan Genang juga ditampilkan menjadi sebuah promosi pariwisata di desa. Nah, kalau untuk apa tadi Pak Misaria? Fokusnya ke mana tadi? Sistematika penulisan tentang sejarah ini, yang mana kita harus dahului, apakah itu dari website itu sendiri, terus yang kedua apakah dari tokoh-tokoh tua yang ada di desa itu, ataukah yang lainnya seperti itu. Oke, kalau kita sebagai penulis itu sangat mengedepankan kode etik jurnalistik, di mana sebuah berita itu benar-benar menjadi sebuah berita itu berdasarkan dari narasumber yang valid, dalam artian itu narasumbernya masih hidup, masih bisa menjelaskan secara real seperti apa yang beliau tahu, baru kemudian menambahnya dengan referensi dari tulisan-tulisan website. Itu pun website-nya harus kita pilih juga, mana website yang resmi ataupun website yang hanya bersifat hanya untuk menjadi website-website tandingan begitu. Tapi kita lebih condong nanti kita bisa memilah mana website yang bisa kita ajukan sebagai referensi, mana yang tidak begitu. Mungkin tak informasikan dulu kepada semua peserta. Banyak yang tadi saya kepikiran kok enggak ada yang nanya bagaimana jika sebuah tulisan jurnalistik yang ada di media nasional maupun media lokal bisa di copy paste enggak ke dalam website kita ataupun website kepada di desa maupun di Pokdarwis. Mungkin itu yang enggak tadi ada yang bertanya nanti, tapi saya jawab sendiri. Sebenarnya semua media online pusat nasional, Tempo, sekelas detik.com, Kumparan, ataupun Lombok Pos sendiri, Radar, semua bisa dikopas. Apalagi yang ada bersifat sejarah di situ ataupun yang berkaitan dengan wilayah kita masing-masing. Namun ada catatan di bawah, harus menampilkan website di bawahnya ataupun sumber. Jika ditampilkan berita itu ditampilkan di website masing-masing, di paling bawah ataupun di paling atas dituliskan sumber misal Lombok Pos ataupun sumber tempo.co. Nah, di tempo.co itu kalau bisa di halamannya itu dimasukkan link, kalaupun tidak bisa hanya di tempo.co sumber gitu. Itu tidak apa-apa. Jadi itu juga untuk pembelajaran bagi semua peserta yang ada di sini. Kalaupun menulis pribadi itu masih kaku ataupun belum berani menulis, silakan teman-teman di sini membaca berita-berita yang sudah naik di media nasional maupun media lokal, ataupun bisa juga di copy paste untuk website masing-masing. Mungkin seperti itu Pak Mistari. Ada tambahan Pak Didi? Siap, terima kasih banyak Bang Abi. Udah jelas ini Komandan? Siap. Oke, siap. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi yang dari desa, dari Puskesmas, dari Pokdarwis, silakan. Mungkin ada yang bertanya atau yang di ruangan. Mungkin ini Dewi Atiana mungkin ada pertanyaan
Sudah siap pertanyaan kayaknya ini, sudah ngorek-ngorek ini. Silakan Beli Dewa. Ya, terima kasih Pak Didi, moderator yang bertugas pada hari ini. Salam kenal juga Pak Bang Adi. Kita pada ini tentang perkenalkan, saya Dewatnyana, saya sama dengan Didi, saya pernah mas di Botek Kabupaten Lombok Barat, tepatnya di bidang IKP, Pak Bang Adi. Siap, salam kenal. Kalau kita berbicara Dev News, terus terang ini salah satu tulisan yang saya sukai. Dulu saya senang sekali Bang, saya membaca Dev News yang sering dimuat di Kompas, Republika, ya. Tempo yang sering saya Republika. Tempo ya, Tempo, Republika, terus Kompas. Bahkan kalau kita melihat tiga media cetak ini, Tempo, Republika maupun Kompas, lebih digemari karena Dev News, bukan karena straight news. Nah, tapi bukan berarti tidak ada straight news. Tapi sering kali di tiga media ini saya menjumpai straight news yang kemudian dijadikan Dev News. Tadi kita banyak membicarakan masalah sejarah, Bang. Tetapi mungkin saya di sini membahas, ingin diskusi dengan Bang terkait news dari sisi yang berbeda. Ya. Bagaimana kemudian rekan-rekan yang mungkin pada hari ini bergabung bisa kemudian terinspirasi bagaimana sebuah straight news bisa menjadi Dev News. Seperti yang di awal tadi yang ditanyakan oleh Bang Rizal tadi, Bang Abi tadi menjelaskan bahwa ada kriteria di mana straight news kemudian bisa dirubah menjadi Dev News. Benar. Kita contohkan begini, Bang. Misalnya, tapi ampunin nih Bang ya, kita diskusi ya, bukan berarti saya lebih pandai atau tidak, artinya kita diskusi lah. Artinya untuk menjadi inspirasi mungkin teman-teman yang lain. Misalnya begini, di koran muncul beritanya, sebagai contoh berita straight news yang kemudian digali lebih dalam oleh jurnalisnya, kemudian menjadi Dev News. Misalnya, ini contoh, pada saat Olimpiade misalnya kontingen Indonesia gagal masuk final Olimpiade bulu tangkis misalnya, di cabang bulu tangkis gagal, maka wartawannya menulis berita straight news, Anthony Ginting gagal masuk final, itu straight news Bang. Jadi di straight news tersebut wartawan hanya mengupas kegagalan Ginting masuk final. Dia terakhir melawan siapa, kalah di skor berapa, dan akhirnya di singkat cerita di straight news itu dijelaskan bahwa akhirnya Ginting gagal masuk final Olimpiade cabang bulu tangkis. Tetapi di berita Dev News yang lain, wartawan lebih mendalam membahas tentang kegagalan tim Indonesia. Ya, jadi ditulis lagi nih berita. Untuk pertama kalinya Indonesia gagal nembus final Olimpiade bulu tangkis. Ya. Nah, ini di sini akan dikupas lebih dalam tentang kenapa sih Indonesia akhirnya tidak ada satupun wakil Indonesia yang melaju ke final Olimpiade cabang bulu tangkis. Nah, ini mungkin saya ingin membantu Bang Abi, kenapa ada akhirnya straight news yang kemudian menjadi Dev News. Nah, beberapa komponen yang tidak terlepas dari ada data kemudian yang dibahas di sana. Mungkin akan dijelaskan oleh wartawan di Dev News-nya. Mungkin ketika di straight news hanya menceritakan bagaimana Anthony Sinisuka Ginting tidak masuk final. Tapi kemudian di berita yang lain, di mana diberi judul untuk pertama kalinya Indonesia tidak menembus final Olimpiade cabang bulu tangkis.
Di sana dia akan dibahas juga data-data berapa kali Indonesia itu pernah masuk Olimpiade dan kemudian berapa. Nah, artinya ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang dikupas kembali, diulas kembali sehingga memberikan pengetahuan yang lebih mendalam. Nah, dibarengi dengan narasumber-narasumber yang menganalisa kenapa pada saat untuk kali ini Indonesia gagal menembus. Nah, mungkin saya bisa menangkap, mungkin itu yang tadi dimaksud oleh Bang Abi sebagai narasumber, bagaimana sebuah straight news berpeluang untuk menjadi deep news. Hal yang perlu kita diskusikan, dan sampai saat ini dari sekian episode Senin kita, saya sendiri belum menemukan jawaban dari narasumber. Bukan maksudnya bukan dari Bang Abi nih, dari narasumber sebelumnya. Nah, akhirnya orang kan tujuan untuk membaca deep news adalah memperoleh kesimpulan tentang kejadian atau hal yang diulas, Bang. Misalnya kayak tadi ya, kenapa si Indonesia gagal misalnya masuk final. Nah, artinya ada ending dari deep news tersebut yang dikejar oleh pembaca. Nah, tetapi seringan komentar-komentar dari narasumber akhirnya tidak menuju kepada satu kesimpulan yang jelas. Misalnya nih, dari pelatih diwawancarai, komentarnya seperti ini. Dari pemain diwawancarai, komentarnya seperti inilah. Misalnya dari PBSI diwawancarai, komentarnya seperti inilah. Nah, tujuan dari sebuah deep news kan untuk memberikan pengetahuan atau informasi yang lebih mendalam tentang keadaan itu, dan kemudian pembaca itu diberikan sebuah kesimpulan. Kenapa? Nah, tapi sering sekali terjadi komentar dari narasumber sudah padahal didukung oleh data-data yang valid berdasarkan peristiwa-peristiwa sebelumnya, tapi pada akhirnya belum memberikan kesimpulan yang jelas dari deep news tersebut. Saya juga ingin sharing sama Bang Agim. Ketika kita menggali sebuah informasi dari beberapa narasumber, tapi ternyata kesimpulan dari informasi dari narasumber itu tidak memberikan satu kesimpulan, menyatukan, memberi satu kesimpulan. Bagaimana kemudian kita bisa mengerucutkan deep news itu sehingga memberikan satu informasi yang mendalam? Bukan justru, jangan sampai setelah membaca deep news, pembaca justru kebingungan. Misalnya nih, menurut pelatih, kegagalan Indonesia itu karena A. Misalnya. Menurut pemain, kegagalan Indonesia itu karena B. Menurut PBSI, kegagalan Indonesia itu karena C. Misalnya. Nah, kegagalan yang lain misalnya, dari salah satu pengamat misalnya. Pengamat bulu tangkis misalnya. Ternyata kegagalan Indonesia itu karena, nah, bagaimana kemudian kita bisa mencapai tujuan dari straight news, pembaca memperoleh pengetahuan yang mendalam, tetapi juga mendapatkan sebuah kesimpulan, satu kesimpulan, bukan beberapa kesimpulan, tapi satu kesimpulan bahwa penyebab Indonesia itu tidak masuk final karena ini sebenarnya. Bagaimana kira-kira trik penulis untuk menggabungkan pendapat dari beberapa narasumber yang berbeda-beda, tapi pada ending dari kesimpulan yang jelas dan mendalam kepada pembaca, Bang. Ini yang saya belum temukan jawabannya, karena dari beberapa deep news yang saya baca seringkali seperti begini. Akhirnya saya penasaran sebenarnya dengan kesimpulan itu, tetapi saya sering kadang-kadang tidak menemukan kesimpulan. Artinya di endingnya hanya disebutkan narasumber mengungkapkan ini, narasumber ini. Nah, akhirnya sementara si wartawan tidak berani juga memberikan opini. Ya, karena benar. Kan salah ketika seorang wartawan menyimpulkan dengan opininya sendiri, tidak boleh. Benar.
Itu pernah saya temukan dulu ketika salah satu tabloid mengupas tentang pembunuhan seorang wartawan yang dibunuh oleh orang yang tidak dikenal dan tidak jelas. Dan sulit sekali dicari siapa pembunuhnya. Hanya wartawan ini ditemukan telah meninggal di semak-semak dalam keadaan terbunuh. 2020 yang notabene wartawan ini sedang mengupas salah satu investigasi. Salah satu, saya nggak menyebutkan siapa Bang. Cuman saya pernah membaca sebuah investigasi. Jadi di mana wartawan ini terakhir hanya dia sedang ibaratnya menginvestigasi sebuah proyek sebuah proyek. Kemudian itu dia ditemukan mayatnya. Nah, akhirnya itu dikupas lebih mendalam menjadi deep news. Di mana sebenarnya wartawan ini kemudian diceritakan sudah sering mengupas tentang kasus-kasus yang mengarah kepada korupsi misalnya begitu. Nah, tetapi kan kadang-kadang ending yang kita inginkan akhirnya tidak menemukan. Nah, bagaimana Bang? Ini kira-kira strategi penulis untuk bisa menyajikan ending yang memberikan kesimpulan tentang sebuah kejadian. Dari straight news, kemudian menjadi deep news, tapi di deep news itu akhirnya ada pengetahuan yang lebih mendalam, tapi juga memberikan satu kesimpulan kepada pembaca, Bang. Kira-kira ini saya ingin sharing kepada Bang Abi. Kira-kira gimana trik kita nih untuk memberikan kesimpulan untuk kejadian seperti itu, Bang? Terima kasih nih, Bang. Maaf ini minta waktunya nih. Terima kasih ya. Saya juga terima kasih. Terima kasih banyak Dewi atas sharingnya, bisa diskusi jadinya sama Bang Abi. Gila, mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih materi ataupun penyampaian tadi itu juga sangat sering kita alami begitu. Maaf sebelumnya, saya 2012 lalu menjadi wartawan di Lombok Post Group, itu di sebuah koran. Di koran itu apa bedanya wartawan koran dengan tak putar dulu dikit Mas Dewa. Wartawan koran, wartawan TV, sama wartawan media online tuh sangat jauh beda sebenarnya. Apa yang membedakan? TV itu visual, bukan narasi. Yang kedua, kalau untuk koran itu untuk media online itu straight news karena cepat, itu yang dikejar. Jadi pembaca yang dia kejar. Sementara koran itu lebih mengedepankan seharusnya deep news. Karena kalau koran menulis straight news, apa yang bisa dibaca di koran karena di hari H-1-nya sudah dibaca melalui media online. Mungkin begitu yang pertama, Mas Dewa. Jadi saya sudah paham bagaimana teman-teman di sini. Waktu ketika di wartawan koran, saya sering membuat suatu deep news maupun feature. Kalau di feature itu kita bisa memasukkan opini. Nah, kecuali di deep news. Di deep news itu memang untuk sebagai kode etik jurnalistik memang sudah ada aturannya di dalam Dewan Pers, tidak boleh ada wartawan yang menuliskan opini di situ. Jadi kalau wartawan menuliskan opini itu sudah menyalahi kode etik jurnalistik. Tapi bagaimana cara kita menyimpulkan, tadi seperti Mas Dewa bilang, ada caranya trik satu, pernah saya coba waktu itu. Jadi dari semua narasumber itu, dari misal contoh 4 narasumber yang kita tulis di situ, dari keempat-empatnya siapa yang paling tinggi posisi bargaining position. Contoh 1 atlet, 1 pelatih, 1 ofisial, 1 ketua PB. Yang paling bargaining position di situ adalah ketua PBSI. Ya udah kita simpulkan ketua PBSI dia di paling bawah. Triknya gitu. Jadi yang pertama kita tulis di paragraf pertama adalah atlet, yang kedua ofisial dan pelatih, nanti yang terakhir adalah ketua PB ataupun bargaining position paling tinggi itu yang ditulis di bagian paling bawah. Nanti bagaimana cara kita merangkum? Ya udah nanti di bagian akhir itu di pernyataan PBVSI, misal PBSI itu kita gabung. Jadi dari atlet seperti ini hasilnya seperti ini. Supaya tidak menyalahi kode etik jurnalistik, mungkin seperti itu yang cara aman bagi seorang penulis, Mas Dewa. Bisa dipahami Mas Dewa ataupun bisa kembali masukkan kepada teman-teman yang lain ataupun dalam sharing ini. Izin. Siap. Bagaimana? Beli sudah bisa. Tadi kita izin diskusi. Gimana, Bu?
Atau pakai ini langsung, ini tanggapin langsung. Siap, Mas Dewa, lanjut. Sudah? Ya, maksud saya begini, Bang. Jadi tadi kan kalau menurut Bang Abi, kita urutkan dari yang paling ibaratnya berkompeten gitu ya. Iya, ya. Nah, tetapi bagaimana kemudian walaupun dari berkompeten kita urutkan, dia tidak menemukan titik terang di mana penyebab utamanya itu apa. Nah, artinya tetap ada perbedaan pendapat di sana. Jadi kemudian bagaimana kita bisa menyajikan sebuah kesimpulan kepada pembaca bahwa intinya ini loh sebenarnya penyebab. Kalau itu. gitu Yang akhirnya akan disetujui, akan disetujui oleh semua narasumber bahwa memang seperti begitulah. Kira-kira tidak akan menimbulkan tanggapan lain lah. Ya, benar-benar. Jadi ada metode, ada dua, itu metode yang pertama. Nah, terus di awal pertama kita buka materi Senin kita hari ini, ada Strat News saya jelaskan, ada Depth News sama ada feature atau box dalam bahasa Qurannya. Nah, di dalam box ataupun feature itu media ataupun perusahaan media dan wartawannya diberikan keleluasaan untuk menyampaikan opini. Situ kita bisa di dalam box. Mungkin kalau di Dinas Kominfo ada koran Radar, ada koran Suara NTB maupun Lombok Pos yang ada di situ, di halaman hampir semua halaman punya di halaman paling bawah. Nanti di situ ada biasanya feature namanya, jadi mengulas lebih dalam kerajaan Sriwijaya misalnya di situ di paling bawah. Nah, begitu. Ya. Di hampir semua halaman koran itu yang jenis namanya feature, yaitu berita box yang mengulas beberapa fenomena, beberapa sejarah dan yang terjadi di kita diberikan seorang penulis ataupun jurnalistik secara khususnya diberikan keleluasaan membuat opini di situ. Di situ kita tidak menyalahkan tidak bisa disalahkan oleh pada jurnalistik karena memang di situ diberikan sebuah opini untuk bermain opini seorang jurnalis di sana. Nanti kalaupun ada narasumber itu berada di tengah penulisan biasa awalnya seperti muqaddimah segala macam, desa ini merupakan ini segala macam, baru narasumber di paragraf keempat. Nanti di akhir kita bisa menyimpulkan sendiri. Seorang wartawan bisa menyimpulkan apa yang dimaksudkan oleh para narasumber. Itu disimpulkan di paling bawah. Intinya semua seorang penulis bisa membuat opini di situ, tapi diubah menjadi berita feature. Nah, bagaimana kita bisa menentukan mana Strat News, mana Depth News, sama mana feature? Itu seharusnya saya minta izin sama nanti Pak Kadis ataupun Pak Kabid, supaya Senin kita ini bukan melalui Zoom, tapi melalui tatap muka. Nanti kita bisa praktekkan sendiri, lebih diutamakan dan lebih dimaksimalkan nanti sama Dinas Kominfo. Jadi semua peserta nanti yang ada di sini bisa diundang. Mungkin saya minta izin saran Dinas Kominfo hanya menyiapkan tempat di mana nanti semua peserta hadir, kita siapkan nanti sertifikat bagi semua yang hadir. Udah kita belajar di situ. Niatkan bagaimana kita membangun Kabupaten Lombok Barat yang lebih bagus di masa yang akan datang. Bagaimana supaya Lombok Barat itu bisa bangkit, begitu Lombok Barat bangkit sesuai dengan temanya Pak Fauzan dan Sumiatun. Itu mungkin yang bisa saya kasih masukan, Pak Didi. Mungkin dari yang lain. Izin. Ya, terima kasih Pak Abi. Siap. Siap, terima kasih atas penjelasannya ya. Terima kasih juga. Oke. Mungkin tadi ada yang mau bertanya mungkin ya. Tadi ada yang izin dari Pol PP Pak Mustari mungkin ya. Izin dari Dikes Lobar. Dari Dikes Lobar. Nah, oke. Dari Dikes Lobar Pak. Izin apakah suara saya bisa didengar? Bisa Pak. Silakan Pak MZ. Oke. Salam kenal Bang Abi, narasumber kita luar biasa. Saya Pak MZ dari Lobar. Ini di belakang banyak teman-teman juga.
Halo? Cek. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Baik. Tadi saya dapat beberapa kalimat yang mungkin baru bagi saya, khususnya yang sudah banyak pengetahuan dari Pak Dewo. Tadi ada bahasa, sebelumnya mungkin tadi saya belum sempat mendengar juga, ada bahasa deep news maupun strike news. Cek, kedengaran Pak? Kedengaran Pak, kedengaran Pak MZ, kedengaran. Ada bahasa deep news maupun strike news. Deep news dikupas lebih panjang seperti di koran-koran. Yang strike mungkin lebih banyak ke yang seperti online. Yang ingin saya perjelas, kami di IKES maupun di teman-teman Puskesmas ini kan punya beberapa media kayak website, Facebook, Instagram, ya itu, maupun ada beberapa yang punya blog. Yang ingin saya tanyakan sebagai bahan atau referensi tamat kami, kapan kita menyajikan berita itu dalam bentuk date dan kapan dalam bentuk strike? Karena mengingat banyaknya variasi atau jenis postingan yang harus apakah atau berita-berita yang bagaimana yang mestinya dikupas secara mendalam sehingga menjadi deep news gitu. Dalam media yang kami miliki di Dikes dan Puskesmas yang tanpa media cetak begitu. Mungkin itu, mohon bisa diberikan pencerahan Bang Habib. Terima kasih. Pak MZ Dikes Lobar. Ini mungkin bisa langsung ditanggapi nih. Kapan bisa disajikannya berita strike dan Oke. Ya, silakan. Siapa tadi Pak dari Dikes? Pak MZ. Ya, Zainuddin di depannya mungkin. Jadi mohon izin menjawab. Kalau untuk strike news itu 24 jam kapanpun dan dimanapun itu bisa. Hanya berita keseharian dinas kesehatan. Misal hari ini ada penyuluhan KB, hari ini ada sosialisasi terjadi, ada gelar kesehatan gratis, kesehatan gratis di desa A, ada juga nanti stunting di desa B, itu masuk ke dalam strike news. Itu kapanpun ditulis bisa. Kapan deep news itu bisa ditulis, kapanpun jurnalistik ataupun wartawannya, penulisnya ada waktu luang. Jadi tidak mendesak kalau deep news. Karena itu membutuhkan dokumen, itu membutuhkan wawancara yang mendalam terhadap narasumber, sama beberapa bukti ataupun hal tertentu menulis sebuah deep news. Nah, namun itu deep news juga bisa ditulis harus sesegera mungkin jika memang kejadian itu mendesak ataupun dia tidak segera akan basi jika ditulis dalam waktu yang lama. Contohnya misal sekarang yang kasus perang, misal kayak kemarin ada kejadian yang ada di, jangan sampai dilarut-larut berminggu-minggu karena akan basi. Bisa juga misal nanti seperti yang tadi itu dari Pak Dewa yang menyatakan bahwa misal yang contoh berita PBSI yang kalah misal dari tim Indonesia, itu kalau kita tunggu besok aja itu sudah basi. Jadi seharusnya memang harus berdampingan strike news dan deep news. Ada beberapa metode tidak diulas, tidak akan menjadi berita basi, itu kapanpun bisa. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab, Pak MZ. Baik, terima kasih. Sedikit lagi. Berarti tidak menutup kemungkinan tadi strike news kita itu di lain momen ketika ada waktu kita ulas lagi menjadi deep news gitu Pak. Siap. Dalam satu. Tidak apa-apa, yang penting itu pemberitaan maupun informasi yang kita berikan kepada masyarakat itu tidak basi. Begitu. Halnya kalau itu emang misal kejadian itu terjadi di satu wilayah dan besoknya kita tulis sudah basi, itu tidak menarik bagi pembaca. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Baik, maksud saya tadi fake news mungkin misalnya hari ini, besok kita masih mengumpulkan bahan-bahan, di lain waktu kita posting ulang dalam bentuk deep news, memungkinkan itu Pak? Sebenarnya memungkinkan, tapi yang seperti pengertiannya deep news itu harus mendalam. Jadi tidak bisa hanya copy paste dijadikan deep news, harus memang
ditambahkan dengan beberapa hal yang menarik yang harus dikupas ulang begitu dari strategi sebelumnya. Misal apa penyebabnya, bagaimana sejarahnya, keuntungannya seperti apa di sebuah kegiatan ataupun di dalam acara itu, atau hal yang menarik lainnya, itu bisa dikupas. Baik. Halo, Terima kasih Pak Pak Bang Abi. Bagaimana Pak Anzir? Ya, terima kasih Bang Abi. Siap. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Hamzat atau yang lain? Oke, mungkin ada yang lain ingin menanggapi atau ingin bertanya, silakan. Ya, dari peserta yang lain ingin bertanya, silakan bisa raise hand. Mumpung waktu kita masih Desa Lembar Selatan. Sila dari Lembar Selatan. Pak Zainal, oke. Sila Pak Zainal. Oke, assalamualaikum, Pak. Siap. Oke. Halo. Lanjut Pak Zainal, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk menyapa rekan-rekan yang ada di meeting Zoom, Pak Habib dan juga narasumber beserta Diskominfo yang lain. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Oke, Pak narasumber, Pak Abi di sini terkait tentang berita. Jadi di sini tuh kami selalu memonitor ya. Kami selalu memonitor media-media, baik itu sosial media Facebook, Instagram, maupun di Twitter, termasuk di YouTube, Pak. Jadi di sini tuh masyarakat lebih suka, lebih cenderung itu mengarah kepada konten video, Pak. Jadi saya rasa konten yang berbasis web ya, berbasis web itu sedikit kurang mendapatkan viewer di saat kami mengupdate atau mengekspos. Kami lebih cenderung di sana itu dalam bentuk kami bisa melihat berapa kali ditonton, berapa kali ditayangkan, berapa kali. Pokoknya kami bisa memonitor banyak hal yang dapat kami dapatkan di saat kami share video. Beda dengan website. Jadi website sana itu memang counter visitor kami memang sudah ada counter visitor, tetapi ada website desa-desa yang ada di Lombok Barat ini khususnya yang tidak memiliki counter visitor sehingga dia tidak bisa memonitor berapa jumlah pengunjung, berapa jumlah monitor oleh para admin atau oleh para operator desa. Tetapi dengan menayangkan konten video, kami bisa melihat berapa orang yang melihat, berapa kali tayang. Jadi bisa kami memantau begitu Pak Arbi. Makanya mungkin di sosial media itu cenderung kami lebih action itu kepada yang konten dalam bentuk video seperti YouTube, di Instagram juga kami menampilkan konten videonya di daya tarik itu memang sangat luar biasa dengan konten-konten video. Hanya itu mungkin ada gambaran-gambaran apa sih langkah yang harus dilakukan oleh Diskominfo itu, bagaimana website itu kedepannya itu bisa menarik para pengunjung dengan mungkin memang kita udah pernah membahas tentang counter visitor sehingga kami bisa dengan semangat melihat ternyata website kami banyak dikunjungi, sekian jumlah pengunjung yang melihat website berita-berita yang ada di website kami. Tapi sejauh ini memang kami tidak bisa memantau seperti hal yang itu. Kami hanya memantau counter visitor kami yang ada pada halaman alamat, tetapi jumlah jumlah yang melihat berita kami itu memang kami tidak bisa melihat sejauh ini Pak Adi. Semoga aja mungkin ada ada arahan untuk Diskominfo Lombok Barat agar kedepannya website yang dibangun untuk semua desa yang ada di Lombok Barat ini kedepannya itu bisa memberikan daya tarik dan semangat para operator atau para admin yang ada di desa. Sekian Pak Arfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mungkin Mas Didi yang bisa lebih menjawab. Siap. Mungkin ini Pak Kabit mau menanggapi nih pertanyaan dari Pak Zainal dari Mas Arifin. Silakan Pak Kabit IKP, Pak Arif. Ya, terima kasih Mas Zainal atau Bung Zainal. Nah ini Zainal ini luar biasa bisa membawa kadesnya sampai ke Jerman, ya. Keren. Dan bisa diikuti sama operator desa yang lain, bisa kemudian membawa kadesnya, bahkan operator juga bisa keluar negeri Jerman. Jadi begini, sedikit menambahkan bahwa kenapa kemudian konten sekarang video menjadi lebih diminati dan sebagainya. Memang kecenderungan masyarakat sekarang itu dengan perkembangan teknologi yang ada, video itu sesuatu yang berbentuk audio visual itu menjadi lebih menarik untuk dinikmati, untuk dilihat, karena bisa ada suara, dan itu memang salah satunya terlihat dari jamurnya konten-konten YouTube maupun konten-konten di medsos yang ada itu terkait video. Ini menjadi salah satu, dan tentu kita juga harus belajar dari situ. Bagaimana konten-konten medsos yang dimiliki oleh OPD, oleh desa bisa kemudian juga menayangkan tentang video. Karena lebih mudah dan gampang dilihat. Tetapi sebenarnya kalau dari segi kuota itu lebih boros sebenarnya. Menghabiskan kuota yang lebih banyak sebenarnya. Tapi ya karena masyarakat lebih senang, lebih menikmati itu ya bagaimana. Tentu harus kita bisa menyesuaikan juga. Tapi kalau dari segi kuota tentu itu lebih banyak keluarnya konten yang video itu. Kemudian di website pun sebenarnya ada konten videonya Pak Jenal. Jadi bisa Bapak punya konten video sudah diupload di YouTube, bisa dilempar ke website. Nah ini juga bisa tuh. Dan ini bisa menjadi, cuman memang agak berat jadinya kata-kata. Itu. Nah yang kedua adalah terkait jumlah viewer atau pembaca di website. Nanti coba kami diskusikan sama tim teman-teman Aptika di bidang Aptika yang kemudian mengurusin masalah website ini supaya bisa bagaimana viewer itu bisa dilihat, ditampilkan. Khususnya di dashboardnya lah. Kalaupun tidak ditampilkan di websitenya, di dashboardnya nanti Bapak buka mungkin bisa ditampilkan. Ini karena ini menjadi salah satu acuan apakah berita itu banyak dibaca, itu dia menjadi salah satu acuan. Dan ini tentu penting, dan nanti kami coba komunikasikan sama teman-teman di Aptika yang kemudian mengurusi website ini. Nah, saya menambahkan sedikit dari Pak MZ tadi, untuk di Dikes atau di teman-teman Promkes, apa yang berita in-depth yang menarik, sebenarnya banyak. Salah satunya terkait penanganan stunting. Stunting ini bisa menjadi berita in-depth sebenarnya. Berita mendalam bagaimana penanganannya, apa penyebabnya, dan apa yang perlu dilakukan untuk kemudian penanganan stunting ini. Ini menjadi salah satu berita in-depth yang bisa dipecah-pecah sebenarnya. Dari segi penanganan dan sebagainya itu bisa kemudian dibuat mendalam, karena stunting ini adalah sebuah program nasional dan dia berkelanjutan, kemudian di dalamnya banyak hal-hal atau bagian-bagian penting yang kemudian bisa dijabarkan. Nah, itu menjadi berita in-depth, mungkin bisa jadi 4 berita in-depth, berita mendalam di penanganan stunting ini, terkait penanganannya, terus kemudian penyebab stunting apa, kemudian bagaimana mendeteksi
Ini menarik juga, termasuk juga di Dinas Kesehatan itu ada penanganan untuk sosialisasi penyakit menular, itu bisa menjadi indep juga. Adanya dai yang kemudian melakukan sosialisasi ke masyarakat. Jadi dai apa nama istilahnya kemarin itu di Dinas Kesehatan yang dirangkul, dikerjasamakan untuk kemudian melakukan sosialisasi ke masyarakat. Ini bisa menjadi berita indep kiprah dai di dalam mensosialisasikan terkait penyakit menular, atau kiprah perawat atau dokter di puskesmas Pelangan. Ini menarik. Bagaimana kiprah dokter di puskesmas Pelangan menangani pasien-pasien di wilayah Pelangan yang jaraknya jauh dan kemudian medannya medannya itu cukup sulit. Nah, ini salah satu berita indep yang menarik untuk kemudian bisa dimuat. Ini dan tentu ini bisa menjadi salah satu acuannya. Mungkin di Puskesmas Pelangan ada Mas Ari di sana, bisa membuat berita indep terkait penanganan stunting di situ seperti apa. Nah itu. Kemudian tadi untuk teman-teman di desa juga kita harapkan bisa lebih memanfaatkan atau menggali potensinya untuk kemudian lebih dikenal desanya melalui berita-berita baik straight news ataupun in-depth tadi. Nah, mungkin itu. Terima kasih Pak Didi. Siap Pak Kabid atas tanggapannya dari Lembar Selatan tadi. Oke, ini ada yang raise hand, ini kita persilahkan dulu. Bu Aini, Bu Aini untuk pertanyaannya mungkin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Bapak narasumber dan yang lainnya. Ini saya dari SMPN 2 Labu Api, Lombok Barat. Di sini saya mau tanyakan, apakah kita misalnya mau mempowerkan begitu sekolah kita, apakah kita itu bisa bekerja sama dengan media gitu atau dengan yang mana gitu supaya sekolah kita itu bisa terlihat setiap waktunya kegiatan-kegiatannya untuk memberikan gambaran apa yang kita kerjakan di sekolah. Saya ingin tahu bagaimana cara kerjasamanya untuk serutin itu gitu. Pertanyaan sangat bagus. Tapi mungkin sebelum saya menjawab, alangkah lebih bagus untuk yang pertama menjawab adalah Kabid IKP. Silakan Pak Kabid. Oke, siap. Mari Pak Kabid, silakan. Terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaan menarik, dan ini teman-teman media artinya bagaimana fungsi kemitraan media bisa berjalan. Nah, tentu pertanyaan dari Bu Aini tadi untuk mempopulerkan sekolah itu melalui kegiatan dan sebagainya, apakah bisa kita kerjasama dengan media? Tentu bisa saja. Artinya bekerja sama dengan media itu adalah sebuah bentuk kemitraan selama memiliki anggaran. Nah ini. Jadi kalaupun nanti melalui diskusi ini gratis, kita dikasih sama Mas Abi di Gerbang Indonesia khusus untuk sekolah atau desa, itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan ada slot gratis, dan ini merupakan satu celah Ibu bisa mengabarkan terkait mungkin dibuat jadwalnya
seminggu sekali berita terkait tentang SMP atau SD. Nah ini SD mana yang isi nanti kan dijadwal sama ketika kita dibuat sama Dikbud lah koordinasinya nanti. Nah cuman sekarang slotnya tentunya mudah-mudahan bisa dikasih gratis. Kalau tidak gratis ya tentu akan berbayar untuk kerjasama dengan media ini. Bagaimana caranya ya tentu kemudian dengan media kita buka kerjasama dan bisa ada dikomunikasi lah dengan media tersebut. Ini ya untuk sekolah ada varia sekolah namanya dulu kalau nggak salah itu berita-berita dari masing-masing sekolah itu di Dikbud anunya tempat kanal utamanya di Dikbud dan tapi untuk saat ini kayaknya anggarannya mungkin tidak ada yang saya lihat karena mungkin kena refocusing atau pemangkasan sepertinya dan ini bisa saja untuk kemudian melakukan kerjasama dan terbuka atau kemudian menyebarluaskan informasi tentang sekolah itu bisa saja. Nah, harapan saya kami di Kominfo tentu kita berharap bagaimana kita bisa kerjasama dengan media untuk menyampaikan informasi-informasi tentang pendidikan ini ya selama kita ada anggaran mungkin akan kita lakukan. Nah, tapi dengan kondisi sekarang bisa kita membuat kemitraan lah. Mungkin siapa tahu kita harapkan mungkin ke Bank Indonesia menyediakan slot untuk Lombok Barat, sekolah-sekolah Lombok Barat. Nah, itu bisa diisi. Nanti gantian diisi. Nah, cuman kan nanti kita akan mendalami sama Bung Abi apa ada slot atau tidak nanti kita dalami media mana saja nanti kita dalami dan nanti tentu ibu-ibu atau ibu Aini bisa memberitakan berita sekolahnya. Tapi kalau sekolahnya Bu Aini ada anggaran untuk kemudian melakukan kerjasama dengan media, ya dipersilahkan. Mungkin saya belum lihat regulasi dan Napos apakah boleh untuk kerjasama media atau tidak. Saya kan ya dipersilakan saja Bu Aini. Nah, tapi kalau di kami, coba kami nanti akan membuat kerjasama dengan beberapa media untuk kemudian membuat slot ini bukan hanya sekolah, desa dan sebagainya. Coba nanti ini selama kita punya anggaran atau punya kemitraan. Siapa tahu nanti yang saya bilang tadi Gerbang Indonesia ini melalui kesempatan ini khusus untuk Lombok Barat itu luar biasa. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke, siap. Mungkin Mi Abi ada tambahan sedikit mungkin? Ini mohon izin saya menjawab. Jadi emang selama ini teman-teman media dalam bentuk apapun itu, TV, cetak maupun media online, itu memang sangat sering bekerja sama dengan beberapa sekolah yang di pinggiran maupun yang berprestasi. Kenapa mereka bekerja sama? Karena untuk mengangkat nama baik citra sekolah. Yang kedua, untuk secara personal kepala yang membidangi itu, kepala sekolah dan segala. Yang kedua, bisa juga tapi kalau ada kegiatan misalnya di sekolah ataupun ada yang bagus yang bisa diberitakan di sekolah itu, ketika mengundang media, memang ada beberapa yang bekerja sama dengan media itu dalam bentuk beli koran kah ataupun menjadi bekerja sama dengan anggaran BOS, karena dalam 13 bukan saya juga SPD, jadi ada beberapa saya paham dari 13 item yang bisa dianggarkan dari dana BOS itu ada juga untuk publikasi. Itu bisa dicuit kan nanti di sana. Nah, tapi kalau untuk berita bagusnya, kalaupun sekolah itu tidak menganggarkan untuk itu, bisa melalui Dinas Kominfotik. Makanya sehingga Dinas Kominfotik memberikan ataupun mengadakan kegiatan pelatihan jurnalistik seperti ini. Jadi ketika semua peserta yang ada di sini, semua sekolah, semua desa bisa membuat berita sendiri, itu nanti akan dimasukkan ke Dinas Kominfotik dan bisa disebar ke beberapa teman-teman media yang ada di NTB begitu. Emang itu regulasi Lombok Barat diolah sama IKP Dinas Kominfo, itu akan disebar ke beberapa media. Seperti itu Bu ini. Oke. Lagi satu Pak.
Kebetulan kan kebetulan untuk tahap ini dia ingin memprogramkan bahwa yang kepingin di sekolah itu kami memiliki majalah gitu, majalah sekolah itu, majalah sekolah itu. Nah, cuman saya belum tahu bagaimana caranya gitu untuk membuat bisa dipublikasikan seperti itu. Siap. Itu izin Bu Eni, apakah majalah itu hanya untuk internal sekolah atau disebar ke semua OPD yang ada di Kabupaten Lombok Barat? Atau maunya apa? Sih untuk semuanya gitu. Ya, kalau memang pihak sekolah ada menganggarkan untuk biaya operasional dan biaya cetak majalah itu, karena maaf saya 3 tahun terakhir memang juga pegang majalah, bikin majalah Gerbang Indonesia, sebelumnya di koran, jadi juga kalau memang ada di SMP ada dianggarkan, kami dari tim Gerbang Indonesia bisa membantu. Apakah nanti nama majalahnya nanti SMP ataupun Warta Pendidikan SMP 2 kah atau apapun judulnya dan desainnya seperti apa, nanti tim kita akan bisa membantu SMP 2 Labu Api begitu, atau seperti apa Bu maksudnya? Karena saya melihat pengalaman di tempat lain gitu, seperti di apa itu di luar daerah gitu, di luar negeri, mereka memiliki majalah untuk sekolah itu sendiri. Jadi semua kegiatan yang ada di sana, kemudian prestasi-prestasinya itu bisa ditorehkan anak-anak untuk menulis. Menulis itu kami di sini maksudnya untuk membiasakan anak-anak itu untuk bisa menulis. Karena kalau mereka timbul di majalah itu, motivasi mereka itu mungkin akan semakin besar gitu maksud kita, Pak. Cuman kami belum tahu bagaimana caranya untuk bekerja sama gitu untuk pembuatan majalah. Bisa kita buka di sini ya Pak Kabit. Mari Pak Kabit. Ya silakan, apa Pak? Halo. Silakan Mi. Bisa. Oke. Jadi Bu Eni sangat tepat begitu. Mungkin dari narasumber yang kemarin-kemarin, hanya beberapa media yang memiliki YouTube dan memiliki majalah. Yang memiliki YouTube dan majalah, Gerbang Indonesia juga punya. Jadi kalau untuk ada 2 cara sistem kerjasama Bu. Apakah jadi berita itu majalahnya namanya misal Tempo ataupun majalahnya namanya Gerbang Indonesia, tapi isinya nanti SMP 2 secara keseluruhan juga bisa. Tapi ada juga alternatif yang sedikit meminimalisir anggaran dari sekolah, yaitu majalah itu khusus atas nama SMP, tapi itu nanti dianggarkan dari sekolah sendiri dan disebar ke semua instansi. Ada juga nanti di dalam bentuk dokumen pribadi tamu, apakah itu pejabat ataupun dari luar daerah, itu nanti akan menjadi hadiah ataupun oleh-oleh yang menggambarkan bagaimana si SMP 2 Labu Api prestasi-prestasinya. Tapi itu murni full anggaran dari pihak sekolah. Salah satu langkahnya yang dari 13 poin tadi di dana pos bisa dianggarkan di situ. Begitu. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, Bu Aini. Kalaupun nanti misal bagaimana siswa bisa menulis, nanti dari tim jurnalis di Mataram maupun Lombok Barat siap untuk membantu adik-adik yang berniat menulis seperti apa, nanti kita turun ke sekolah gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Eni, terima kasih Abi. Oke, berhubung ini waktu sudah menunjukkan pukul 11:04. Jadi mungkin untuk acara Senin kita hari ini, edisi ke-17, mungkin sampai di sini bisa kita lanjutkan di lain waktu dengan tema yang berbeda. Untuk kelanjutan mungkin diskusinya nanti bisa buat grup. Nanti, adminnya nanti Pak Kabit sama teman-teman Kominfo. Yang mungkin sebelum tutup, saya mau nanya sama Kabit TKP Dinas Kominfo Lombok Barat, apakah semua desa di Lombok Barat memiliki website sendiri yang disediakan sama Dinas Kominfo? Soalnya beberapa desa yang kami ketahui di lapangan tidak memiliki, termasuk desa saya. Informasinya memang ada, tapi dari Sekdes waktu itu bilang passwordnya nggak dikasih.
Padahal untuk SDM-nya kita yakin sekarang untuk 2022 itu IT maupun programmer website di masing-masing desa pasti sangat banyak SDM-nya. Begitu. Apalagi di desa saya sendiri, misal Desa Merembu. Di situ ada saya host terkenal juga ada sama Apple dan beberapa, tapi justru kok kita tidak mempunyai website sendiri. Begitu. Itu yang pertama ya. Terima kasih Bang Abi. Jadi semua desa sudah punya website, sudah tercover website, dan Lombok Barat ini satu-satunya kabupaten yang seluruh desanya sudah punya website. Nah, untuk desa Merembu atau desa lainnya yang belum memiliki akses untuk masuk, silahkan ke Kominfo. Silahkan nanti kita bantu di bidang Aptika untuk kemudian bagaimana cara untuk mengupload atau bagaimana cara untuk mengaktifkan websitenya, karena perlu aktivasi. Untuk aktivasi itu silahkan ke Dinas Kominfotik Kabupaten Lombok Barat. Jadi Kominfotik Kabupaten Lombok Barat sudah kemudian bisa melakukan digitalisasi sampai desa, dan ini sebuah prestasi tentunya. Dan bagi desa-desa yang belum memperoleh kode aktivasi dan sebagainya, silakan bisa ke ke Kominfotik Kabupaten Lombok Barat, nanti di bidang Aptika yang kemudian mengurusi. Dan posisinya daripada selama ini kan yang terjadi adalah desa-desa membuat website sendiri dan bayar lumayan mahal. Nah, kalau kita ini karena disediakan oleh Kominfo Pusat, Kementerian Kominfo Pusat, tentu website ini tidak berbayar, dia kemudian aplikasi gratis, hanya kemudian domain saja, dan ini sangat murah. Masing-masing desa itu biaya Rp50.000 per tahun. Jadi 1 tahun 50.000. Nah, silahkan bagi desa-desa, dan itu memang harus ada bukti kwitansi pembayaran untuk kemudian aktivasinya ke pusat untuk kemudian website desa ini. Jadi untuk 50.000 1 tahun, dan ini untuk aktivasinya harus ada kwitansi dari masing-masing desanya. Dan bagi yang belum memiliki atau yang belum bisa mengakses, silakan ke Kominfotik Kabupaten Lombok Barat. Nah, ini itu mungkin Mas Abi, mungkin dari Merembu bisa disuruh ke Kominfotik, dan ya masa hebat di sana kemudian websitenya enggak ini kan, nah susah nih, karena padahal di sana banyak kegiatannya tuh. Oke, siap. Nih, jadi mungkin nanti bisa petugas dari desa untuk mengaktifkan website desanya mungkin. Ya. Oke, berhubung waktu sudah pukul 8 nih. Untuk tindak lanjut mungkin setelah materi selama hampir 2 jam ini kan kita ulas dengan beberapa peserta yang sangat antusias begitu kan. Tidak elok mungkin ada waktu, tidak perlu banyak biaya, mungkin kita hanya kumpul untuk mempraktekkan bagaimana sih menulis thread news, gap news, dan feature bagi semua peserta begitu. Dipikirkan ataupun dimasukkan ke dalam rencana Dinas Kominfotik Lombok Barat. Nanti kalaupun beberapa dari pemateri ataupun narasumber kan bisa hadir nanti. Siap, Mi, kita agendakan nanti, Mi. Nanti kita akan hubungin mungkin nanti, Mi. Siap. Ya, makasih. Oke, ya. Terima kasih banyak untuk peserta yang hadir di Zoom kali ini, dari desa, dari UPD, dari Puskesmas, Darwis, dan lainnya. Terutama narasumber, lalu Habib Fadli, Mi Abi, terima kasih banyak sudah berkesempatan menjadi narasumber kali ini. Oke, sebelum kita tutup, mungkin kita kembalikan ke Pak Kabid. Pak Kabid untuk waktunya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Mas Didi. Ini luar biasa. Hari ini rame, dan ini karena memang
salah satunya karena narasumbernya energik dan gagah. Ini belum keluarin trik sulapnya aja. Ini Mas Abi ini salah satu dulu teman sahabat yang memiliki kemampuan sulap juga. Nah, ini besok siapa yang belajar sulap bisa ke beliau ini. Kita praktek. Nah, siap. Nah, nanti mungkin saran tadi Mas Abi bagus. Nanti kita akan kumpulkan rekan-rekan ini dalam bentuk mungkin location. Nah, ini kan bisa kita buat nanti kita coba rencanakan dan alhamdulillah hari ini kita di edisi ke-17 ini sudah sangat banyak kemudian memperoleh masukan dan ini luar biasa narasumber kita hari ini dan memberikan hasanah keilmuan terkait in-depth news. Kita harapkan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu acuan untuk kemudian melakukan atau menulis di masing-masing websitenya. Dan untuk kemudian dari sekolah apabila mau ada kerjasama bisa kemudian komunikasi dengan media atau kemudian membuat majalah juga silakan bisa kemudian dikomunikasikan juga dimanapun bisa atau kemudian nanti dari mungkin bersama timnya atau kalaupun nanti seandainya berkenan silakan ke Kominfo, kami juga bisa fasilitasi bersama Mas Abi nanti bagaimana membuat majalah dan sebagainya, bagaimana merencanakan anggaran dan sebagainya. Nanti kita bisa bantu untuk kemudian untuk mengkomunikasikannya seperti apa, direncanakan seperti apa, kemudian dilaksanakan. Tentu ini juga dari tadi di SMP Labu Api ya, mungkin bisa. Dan untuk rekan-rekan lain, mudah-mudahan bisa mengaktifkan websitenya dan rekan-rekan di Promkes Kesehatan di masing-masing puskesmas tentu ini juga menjadi sebuah semangat untuk terus selalu tentu puskesmas sangat kalau grafik yang kita lihat sangat aktif untuk kemudian menulis berita dan ini luar biasa. Puskesmas Gerung, terus Pelangan juga luar biasa dan puskesmas lainnya luar biasa dan ini tentu juga merupakan dari Promkes Dinas Kesehatan yang luar biasa untuk menggerakkannya. Kemudian dari rekan-rekan desa dan kemudian dari rekan-rekan OPD yang lain luar biasa. Tentu hari ini kita bisa bertemu di Senin kita edisi ke-17 ini. Harapan kita bisa sama-sama membuat sesuatu yang positif. Dan sebelum kita akhiri, mungkin kita perlu sama-sama membaca Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang jadi korban di tragedi di Malang kemarin di Stadion Malang dan ini mudah-mudahan mereka semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama membaca Al-Fatihah sebagai bentuk duka kita kepada korban. Al-Fatihah. Ya, demikian acara Senin kita hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada narasumber kita, Bang Abi. Nanti kita coba buat grup WA-nya dan semoga kita bisa tetap bersama atau berada pada Senin kita edisi selanjutnya di edisi 18 dan tentu harapan kami dan harapan seluruh Lombok Barat Senin kita atau kemudian berita-berita yang kita buat bisa kemudian membawa Lombok Barat menjadi semakin mantap dengan semangat pasti menuju Lombok Barat mantap. Tentu ini sebagai sebuah harapan kita bersama bagaimana kita bersama-sama membuat atmosfer atau public sphere kita dengan berita-berita positif dari Lombok Barat. Dan ini salah satu upaya kita untuk menangkal hoax adalah membuat berita positif. Ketika Lombok Barat desanya, seluruh PD dan seluruh bagian Promkesnya dan seluruh SMP, kemudian komunitas komunikasi informasi bisa membuat berita positif, tentu ini kita akan mengurangi penyebaran hoax di public sphere kita.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mi Abi.